kita ketahui bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar mengadakan satu aktivitas terkait dengan upaya menjaga, mengamankan, dan melestarikan cagar budaya yang ada. Inilah pentingnya survei dilakukan untuk dapat mengenali satu objek, bukan hanya ansih atau melulu hanya melihat barang yang ada di sana, tapi lingkungan semuanya kita pelajari. Kita akan mengenal potensi-potensi apa yang ada di Pulau Lalang dan perairannya. Disinilah tempat di mana sebuah negeri bahari terbesar yang menjadi poros maritim dunia memiliki garis pantai membentang mencapai 95.181 km persegi. Menyimpan berjuta potensi yang belum sepenuhnya tereksplorasi. Memberi peranan penting bagi perdagangan, perekonomian, dan kekuatan politik. Padatnya jalur pelayaran membuat banyaknya kapal-kapal perdagangan dari negara lain masuk ke wilayah Indonesia. Apa yang tersimpan di Laut Indonesia memiliki potensi luar biasa. Kekayaan dan keindahan bahari juga sumber daya lautnya. Sebagai negara maritim, disinilah letak kekuatan kita. Sebagian besar potensi kepulauan dan kelautan ini belum seluruhnya tereksplorasi. Disinilah kami hadir untuk melakukan sebuah misi eksplorasi dan survei penelitian benda cagar budaya bawah air yang ada di Kabupaten Lingga. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat menelusuri, menguak potensi yang selama ini terpendam. Apakah benar Kabupaten Lingga kaya akan potensi benda arkeologi bawah air? Berapa banyak benda arkeologi yang dapat kita temui? Fenomena sosial apa saja yang bisa kita dapatkan? Dan mengapa wilayah kepulauan ini dipilih menjadi lokasi penyelamatan benda cagar budaya bawah air? Jauh dari peradaban, terdapat rangkaian pesona alam menakjubkan. Menyimpan kemewahan dari sektor kelautan dan cagar budaya bawah air. Terletak di Provinsi Kepulauan Riau yang diapit oleh Kota Batam dari sisi utara, Laut Bangka dan Selat Berhala di sisi selatan Kabupaten Lingga. Untuk menuju Kabupaten Lingga dapat menggunakan transportasi laut melalui Kota Batam atau Tanjung Pinang dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam dan dapat terhubung melalui Pelabuhan Tanjung Buton dan Pelabuhan Jagoh Dabo Singkep dan diteruskan perjalanan melalui Pantai Todak untuk dapat menuju ke Pulau Lalang. Kabupaten Lingga memiliki 3 gugusan pulau besar, yaitu Pulau Senayang,
Pulau Lingga, dan Pulau Singkep. Dengan luas lautan mencapai 43.338 km persegi dan luas daratan 2.117 km persegi. Pulau Lalang merupakan bagian dari gugusan Pulau Riau yang berada di sisi selatan Pulau Singkep. Pulau dengan penghuni sebagian besar bermata pencaharian nelayan ini memiliki kekayaan laut yang melimpah dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau merupakan unit dari pelaksana teknis Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengadakan aktivitas terkait dengan upaya menjaga, mengamankan, dan melestarikan benda cagar budaya yang ada. Pelaksanaan kegiatan survei dalam bentuk penyelaman benda yang diduga cagar budaya ini dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data arkeologi yang semula tidak diketahui dengan memperhatikan karakter konteks temuannya. Survei dilakukan agar bentuk transportasi data yang sedang dilakukan dapat dikenali dengan melibatkan ahli sejarah, ahli arkeologi, ahli geografi, dan ahli biologi untuk mengenali suatu objek atau lingkungan yang dapat kita pelajari, sehingga dapat mengenali potensi yang ada. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kalau kita sendiri tidak punya deskripsi yang baik, tidak punya catatan yang baik mengenai kekayaan itu. Inilah pentingnya survei dilakukan untuk dapat mengenali satu objek, bukan hanya ansih atau melulu hanya melihat barang yang ada di sana, tapi lingkungan semuanya kita pelajari. Kita akan mengenal potensi-potensi apa yang ada di Pulau Lalang dan perairannya. Dan itu terkait tidak hanya dengan upaya mereposisi sejarah Indonesia seperti yang selama ini sudah kita kenal. Jadi reposisi itu upaya pembaharuan kesejarahan dengan mengandalkan sumber-sumber yang oleh para peneliti sejarah atau oleh para peneliti arkeologi sendiri Indonesia yang mengenal. Tidak selama ini kita hanya mengacu kepada kesejarahan yang dihasilkan oleh peneliti-peneliti asing. Dari aspek arkeologinya jelas, dari objek purbakalaannya ada ahli arkeologinya. Kemudian dari aspek lingkungan kita juga membawa ahli geografi. Kita juga melibatkan teman-teman yang ahli biologi. Mereka melihat potensi yang ada terkait dengan ikannya, jenis-jenis terumbu karangnya, sampai kepada arusnya bagaimana, pasang surut yang terjadi di lokasi itu bagaimana. Dan informasi ini diperlukan nantinya untuk kepentingan-kepentingan bagaimana melestarikan objek yang ada di sana. Survei penelitian juga bertujuan untuk merekonstruksi sejarah yang ada pada masa lalu yang terdapat pada benda yang diduga cagar budaya, dengan upaya mengumpulkan data awal potensi tinggalan arkeologi yang ada. Yang kedua, ekskavasi penyelamatan benda dengan metode yang dilakukan untuk menyelamatkan situs atau objek yang diduga cagar budaya. Dan yang terakhir adalah ekskavasi menelusuri titik-titik yang berpotensi untuk nantinya bisa dieksplor lebih dalam lagi di beberapa lokasi yang diduga mengandung tinggalan arkeologi, misalnya berupa pesawat atau kapal karam, tembikar, dan temuan keramik. Kegiatan survei penyelamatan cagar budaya bawah air Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan kegiatan rutin dari BPCB Sumatera Barat karena sudah disampaikan di dalam tupoksi Balai Pelestarian Cagar Budaya. Jadi kegiatan ini kita lakukan itu berdasarkan informasi dari masyarakat Kabupaten Lingga yang disampaikan kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, dan Dinas Kabupaten Lingga menyurati kita atau memberikan informasi ini kepada kita. Jadi kita menindaklanjuti dari informasi ini dalam bentuk survei penyelamatan cagar budaya bawah air terhadap tinggalan-tinggalan yang berada di dalam air, baik itu temuan kapal, baik itu kapal kayu, besi, keramik, dan pesawat tempur, dan lain-lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini kan dua, pertama di perairan Pulau Lalang, yang kedua perairan di Pulau Benan dan pulau-pulau sekitar Kabupaten Lingga.
Dan semuanya titik-titik ini itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang sampaikan ke Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga. Pada abad ke-8 hingga 9 sudah menyebutkan tentang peradaban lokasi ini sebagai salah satu tempat yang harus diteliti pada jalur perdagangan antar bangsa Cina, Indonesia, dan India. Jalur perdagangan ini dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan membangun jaringan perdagangan internasional. Dapat diketahui oleh para pelaku perdagangan dunia di masa itu, mulai dari Pulau Maluku membawa hasil rempah, dan mereka memiliki kecenderungan melewati jalur di perairan Laut Jawa dengan Selat Karimatanya hingga Selat Malaka yang merupakan bagian dari jalur peninggalan bawah air. Karena ini merupakan jalur yang sangat penting, tidak heran cukup banyak peninggalan-peninggalan bawah airnya, karena dulu sarana transportasi yang paling utama antara Cina dan India via Indonesia itu harus melewati wilayah ini. Tidak heran dalam perjalanan mereka, baik dari wilayah Nusantara ke Cina misalnya, atau kemudian nanti ke India, atau India sebaliknya. Dan nanti belakangan pada masa-masa setelah abad 16, Eropa juga masuk. Nah, dalam perjalanan yang mengalami kekacauan itulah memunculkan yang sekarang kita kenal dengan situs-situs bawah air. Artinya peninggalan-peninggalan yang berasal dari masa di mana banyak kecelakaan terjadi di sini. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang melakukan upaya agresi militer dan perlawanan terhadap serangan sekutu dengan tujuan ingin menguasai sumber daya alam yang ada di perairan Kabupaten Lingga, hingga menghasilkan objek arkeologi berupa peninggalan yang berkenaan dengan aktivitas kemiliteran. Salah satunya, situs yang berisikan reruntuhan pesawat tempur Jepang. Dalam perjalanan Perang Dunia Kedua, memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan kapal dan ditambah dengan adanya katastrofi atau bencana yang muncul karena faktor alam, sehingga memunculkan yang sekarang kita kenal dengan situs-situs bawah air. Peninggalan yang berasal dari banyak terjadinya kecelakaan, baik kapal laut maupun kapal udara, dan ditambah lagi adanya kejadian di mana pihak-pihak setempat melakukan perampasan atau pembajakan dengan motif ekonomi dan politik. Jangan bayangkan pesawat tempur seperti kondisi yang sekarang. Pesawat tempur masa itu memang sesuatu yang sesuai dengan kemajuan teknologi masanya. Kenapa kita melakukan aktivitas di sini? Dan semua berasal dari informasi yang kita peroleh dari masyarakat. Ini juga harus kita garis bawahi bahwa informasi masyarakat itu menunjukkan bagaimana masyarakat juga punya apresiasi terhadap upaya pelestarian benda-benda purbakala yang dapat dijadikan cagar budaya. Tapi alhamdulillah dari 2 lokasi yang kita survei, kita menemukan satu titik yang cukup potensial, yaitu berada di perairan Kecamatan Senayang ya, yang masih dalam perairan Kabupaten Lingga, yaitu berupa bekas pesawat tempur. Kita menemukan objek yang kita maksudkan, dan kita sudah mendokumentasikan dasar awal atau dari objek tersebut. Memang indikasi pertama kita sudah menemukan berupa pesawat tempur, perkirakan dari zaman Perang Dunia Kedua. Buktikan bahwa perairan Indonesia khususnya Kepulauan Riau ini sebagai lokasi pertempuran ketika Perang Dunia Kedua itu, pertama dari aspek sejarah, terus aspek budaya, karena di Undang-Undang Cagar Budaya itu sendiri sudah disampaikan bahwa cagar budaya memiliki minimal umur 50 tahun dan memiliki aspek ilmu pengetahuan, sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan yang ditetapkan melalui proses penetapan. Jadi secara prinsip sudah bisa masuk dalam cagar budaya. Kedepan, tugas kami Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat berusaha melihat, mengoptimalkan, mengungkap potensi peninggalan arkeologi yang ada di perairan Kabupaten Lingga untuk dapat diamankan, dilestarikan sebagai sumber sejarah
pengembangan kebudayaan, dan sisi pemanfaatan objek yang ada. Sehingga bila nantinya akan dijadikan sebagai koleksi museum dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang sejarah yang pernah terjadi di tempat ini. Peranan masyarakat sangat penting dalam menjalankan kearifan secara turun-temurun untuk menjaga lingkungan dan seisinya. Dari aspek edukasi koleksi-koleksi yang diperoleh dari bawah air ini, nantinya dapat menjadi sarana bagi dunia pendidikan. Dari sisi ekonomi, kita dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada sebagai dasar dari pengembangan dan bukti yang nantinya bisa mengangkat potensi pariwisata, khususnya di Kabupaten Lingga. Kita berharap semua pihak, baik itu pemerintah pusat, daerah, provinsi, kota, serta instansi terkait dan masyarakat di sekitar objek kita menemukan objek itu juga budaya. Apakah objek ini tetap kita biarkan di in situ atau diangkat, nanti tergantung dari rekomendasi dari tim survei ini. Karena itu butuh kajian yang lebih lanjut, lebih mendalam, dan juga akan melibatkan banyak pihak. Karena pertama kita juga harus memperhitungkan aspek politis, karena ini tinggalan dari negara di luar Indonesia. Tentu untuk ada juga kebijakan-kebijakan khusus terkait dengan objek ini. Jadi itu nanti akan kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait hasil dari kegiatan ini. Terpukau oleh keindahannya, kekayaan keanekaragaman hayati dan potensi yang terkandung di dalamnya. Terinspirasi oleh tradisi kearifan lokal yang dipegang teguh masyarakatnya. BPCB Sumatera Barat bersama dengan para peneliti merekomendasikan agar kawasan kepulauan yang khususnya berada di bawah tanggung jawab Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat dapat terlindungi lingkungan dan sumber daya alamnya, serta memperkuat ketahanan masyarakat pulau dalam keterbatasan yang ada demi kelangsungan hidup bersama. Mari kita kenali situs arkeolog bawah air Kabupaten Lingga ini yang merupakan bagian dari warisan sejarah yang ada di Indonesia.